Belum lama ini, kurikulum Merdeka telah ditetapkan di SMA Negeri 1 Muartewe. Implementasi kurikulum ini juga telah ditetapkan selama 1 tahun lebih lamanya. Lantas, bagaimana pendapat mereka? Hingga dulu sampai sekarang, tanah air kita, Indonesia, bisa dibilang rendah akan mutu pendidikannya. Mulai dari sarana-prasarana penunjang pembelajaran, hingga kurangnya profesionalitas tenaga pendidik di Indonesia. Bagi setiap orang, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, baik dalam membangun dan membina karakter generasi muda, sebagai wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan hingga kehidupan yang jauh lebih baik. Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun faktanya, apakah itu sudah terjadi? Tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitulah yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Salah satu yang dapat mewujudkan tujuan tersebut adalah mengadakannya pendidikan. Implementasi kurikulum Merdeka telah ditetapkan di seluruh jenjang pendidikan. Hal tersebut dilakukan demi mewujudkannya sumber daya alam manusia yang unggul di masa depan. Istilah Merdeka Belajar atau Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru yang ditetapkan oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Sesuai dengan Pak Nadiem katakan, kurikulum ini dibuat untuk menjadi terobosan baru bagi sistem pendidikan Indonesia dari krisis pembelajaran. Merdeka Belajar adalah seluruh solusi ini yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture kepada a learning culture, bukan an administrative culture. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Indonesia terus melakukan sosialisasi terhadap implementasi kurikulum Merdeka untuk satuan pendidikan di semua jenjang. Nantinya, kurikulum tersebut akan diterapkan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sederajat. Kurikulum Merdeka memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial, sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses dalam belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Yang kedua, kurikulum Merdeka memberikan jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, kurikulum Merdeka memberikan kebebasan bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan murid-muridnya. Ini, SMA kelas 11 dan 12 tidak lagi dikelompokkan ke dalam jurusan IPA, IPS maupun bahasa. Mereka bebas meramu kombinasi pelajaran sesuai dengan minat dan aspirasinya. Salah satu sekolah yang telah menerapkan kurikulum Merdeka ialah SMA Negeri 1 Muartewe yang terletak di Kecamatan Tewe Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.
SMA Negeri 1 Muara Teweh adalah sekolah menengah atas yang terletak di Kalimantan Tengah, Indonesia. Sama seperti SMA pada umumnya, SMA Negeri 1 Muara Teweh ditempuh masa pendidikan selama 3 tahun, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. SMA yang punya slogan Semansa Berbintang ini telah menerapkan kurikulum merdeka selama 1 tahun lebih lamanya. Lantas, bagaimana pendapat mereka? Menurut pendapat saya tentang kurikulum Merdeka sekarang, daripada kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka sekarang membuat para siswa-siswinya lebih aktif mengikuti setiap mata pelajaran. Kurikulum Merdeka ialah kurikulum baru yang membuat siswa-siswinya lebih aktif dan kreatif, dan karena adanya penambahan kegiatan selain ajar mengajar yaitu proyek. Perbedaan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka sekarang. Kurikulum Merdeka sebelumnya tidak adanya proyek, sedangkan kurikulum Merdeka sekarang memiliki proyek seperti ekobrik, menari, kaligrafi, dan lain-lain. Perubahan yang saya rasakan mungkin siswa-siswinya lebih aktif di internet atau sosial media, bukan hanya terpacu pada buku. Harapan saya semoga pendidikan di Indonesia bisa lebih maju dan lebih bermutu. Yang saya harapkan untuk pendidikan Indonesia semoga dapat melahirkan generasi yang cakap dalam menggunakan sosial media dan lebih cakap mengambil keputusan. Mereka sudah memberikan pendapatnya. Lalu, bagaimana pendapat dari dirimu sendiri?